Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Cakrawala, UM the only one. Selamat datang mahasiswa baru angkatan 2020. Selamat bergabung di salah satu fakultas terbaik yang ada di Universitas Negeri Malang, yaitu Fakultas Ilmu Sosial yang biasa kita kenal dengan FIS. FIS, SAE. Itulah maskot dari Fakultas Ilmu Sosial. Perkenalkan, saya Nailul Insani, dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Saya yakin adik-adik mahasiswa baru sudah tidak sabar ingin mengetahui segala hal tentang Fakultas Ilmu Sosial atau yang biasa kita kenal dengan FIS UM. Untuk mengenal lebih jauh tentang fakultas ini, kita akan berbincang dengan Profesor Dr. Sumarmi MPD, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Profesor Dr. Sugeng Utaya MSI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Sri Untari MSI, Wakil Dekan Bidang Kepegawaian dan Prasarana, dan juga yang terakhir dengan Dr. Inyoman Ruja SU atau akrab disebut Pak Nyo, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Mereka adalah sosok di balik cerita sukses Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Nah, untuk mencatatkan berbagai pencapaian yang luar biasa, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang tentu saja memiliki komitmen untuk menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik. Selain memiliki visi yang sangat kokoh, pasti Fakultas Ilmu Sosial juga telah memiliki sejarah yang panjang. Namun, benarkah demikian? Fakultas Ilmu Sosial ini berdiri sejak tahun 2009. Barangkali Anda akan berpikir bahwa fakultas ini masih baru. Tetapi jangan salah, fakultas ini sudah mempunyai prestasi yang sangat luar biasa karena kami mempunyai visi. Fakultas kami adalah fakultas unggulan dalam bidang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga kami berupaya mencetak generasi-generasi muda di Fakultas Ilmu Sosial ini menjadi manusia-manusia yang profesional dan unggul secara nasional dan internasional. Dengan visi yang sangat progresif tersebut, FIS UM akan menjadi rumah bagi akademisi muda seperti kita dan menjadi rumah bagi jurusan dan program studi di bidang ilmu-ilmu sosial. Fakultas Ilmu Sosial itu terdiri dari 11 prodi. Setiap jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial memiliki kekhasan masing-masing. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan punya khas merah putih yang bermakna komitmen pada nasionalisme. Jurusan Geografi punya kekhasan volcano, punya makna kepedulian terhadap alam dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, jurusan Sejarah memiliki kekhasan jas merah. Jangan melupakan sejarah. Selanjutnya, program studi ilmu pengetahuan sosial punya kekhasan humanity, yang artinya peduli kepada kemanusiaan. Jurusan Sosiologi punya kekhasan multikultural yang bermakna menghargai keberagaman. Dan yang luar biasa, dari semua prodi yang ada di S1, itu terakreditasi A, kecuali prodi sosiologi yang sekarang masih diproses untuk menjadi prodi yang berkualitas unggul. Di Fakultas Ilmu Sosial memiliki program S2 dan S3. Adapun program S2 ada di jurusan Pendidikan Geografi, Pendidikan Sejarah, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian yang S3 ada di jurusan Pendidikan Geografi. Faktanya, walaupun umur kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang masih terhitung muda, jurusan-jurusan yang ada di dalamnya telah memiliki sejarah panjang. Artinya, di Fakultas Ilmu Sosial
Anda akan belajar dari dosen-dosen yang telah berpengalaman dan ahli di bidangnya. 30% dari dosen kita sudah bergelar doktor, bahkan sudah ada yang guru besar. Kalau dilihat dari jumlah itu ada 104 orang yang ada di jurusan hukum dan kewarganegaraan, 24 orang, yang ada di jurusan geografi 28 orang, jurusan sejarah 23 orang, jurusan IPS 9 orang, dan jurusan sosiologi 20 orang. Selain yang lulusan dalam negeri, banyak loh yang lulusan dari luar negeri. Australia, ada yang dari Amerika, juga dari Singapura. Kemudian sebentar lagi ini akan pulang ke Fakultas Ilmu Sosial mereka yang studi lanjut di Australia, kemudian juga di Polandia. Ya, bidang-bidang kepakaran yang ada di Fakultas Ilmu Sosial meliputi ada bidang pendidikan, ada bidang hukum, bidang sosiologi politik, bidang lingkungan, bidang demografi, pemetaan, kepurbakalaan, arkeologi, dan kajian-kajian multidisiplin seperti IPS, kemudian masalah kemiskinan, masalah gender, dan yang lain. Background akademik yang keren, pakar di bidangnya masing-masing, serta memiliki jam terbang yang tinggi, baik itu di tingkat nasional maupun internasional, itulah kira-kira gambaran dari dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial. Berbicara tentang sumber daya manusia yang ada di Fakultas Ilmu Sosial, memang diisi oleh orang-orang dengan kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Tidak hanya dosen, di Fakultas Ilmu Sosial, adik-adik mahasiswa akan menikmati layanan prima dari para staf dan karyawan yang selalu siap membantu kapan saja. Adik-adikku sekalian, nanti akan ada mitra adik-adikku sekalian selama 4 tahun. Itu adalah tenaga kependidikan, baik itu yang ada di fakultas maupun ada di jurusan masing-masing. Ketika saudara mengalami misalnya kesulitan-kesulitan terkait dengan informasi di bidang administrasi, saudara bisa menghubungi layanan akademik. Sedangkan layanan kemahasiswaan itu terkait dengan beasiswa, kemudian adik-adik ketika mau melaksanakan kuliah kerja lapangan, kemudian akan melaksanakan penelitian, itu adik-adik bisa menghubungi layanan ini. Kemudian ketika adik-adik melakukan kegiatan tapi membutuhkan sarana prasarana, maka adik-adik bisa mendapatkan layanan dari Subag umum. Ini jadi nanti bisa pinjam kamera, bisa pinjam LCD dan sebagainya, itu ada adik bisa menghubungi itu. Nah, adik-adik sekalian, bukan hanya karena di era pandemi, tapi saat ini layanan-layanan tersebut baik akademik maupun kemahasiswaan, layanan umum bisa diakses melalui online. Di FIS UM ini, kita dikelilingi oleh orang-orang hebat yang selalu siap berada di sisi kita di saat kita melalui masa-masa belajar sebagai mahasiswa. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, siapkah adik-adik sekalian untuk menghadapi atmosfer pembelajaran yang penuh tantangan di Fakultas Ilmu Sosial? Sekarang adik-adik sudah mahasiswa ya, berarti cara belajarnya mesti ada sedikit perubahan dari yang kemarin. Karena setiap jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial memiliki kekhasan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Selain pembelajaran yang berupa teori, ada praktikum di laboratorium, ada kegiatan praktikum di lapangan, dan ada praktikum sosial di masyarakat secara langsung, terutama untuk jurusan sosiologi dan ilmu pengetahuan sosial. Pembelajaran yang seru, penuh tantangan, dan mengasyikkan. Saya yakin adik-adik mahasiswa baru sudah tidak sabar untuk datang dan menikmati suasana belajar di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Namun sayangnya, pandemi membuat kita menunda pertemuan yang kita nanti-nantikan. Lalu dengan jarak yang cukup jauh ini, bagaimana kita akan belajar? Mau tidak mau, pembelajaran daring menjadi sebuah kewajiban. Dan sudah dicanangkan di Fakultas Ilmu Sosial bahwa semua mata kuliah pada semester ini dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran daring.
dengan menggunakan sistem yang ada di UM yang sangat handal, yaitu sistem Sipejar. Tetapi selanjutnya semoga COVID ini segera berakhir. Pertemuan pada semester-semester berikutnya itu yang sudah selama ini kita lakukan, pembelajaran itu bisa dilakukan 50% secara daring dan 50% secara tatap muka atau sering kita sebut dengan luring. Nah, saya kira adik-adik mahasiswa baru sudah tidak mengalami kesulitan karena kalian semua adalah kalian generasi milenial yang sangat-sangat familiar dengan teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial bukanlah hal yang baru. Pandemi hanya memisahkan fisik kita saja, tapi komunikasi dan pembelajaran akan tetap kita lakukan dengan baik. Karena di FIS UM, semua mahasiswa didorong untuk mampu menyelesaikan studinya secara produktif, berkualitas, dan dalam masa yang sesingkat-singkatnya. Mahasiswa-mahasiswa yang kita cetak adalah mahasiswa generasi yang baik luar biasa. Banyak mahasiswa kita, sekitar 30% mahasiswa kita bisa lulus 7 semester dan nilainya cum laude. Anda pasti bisa semuanya. Kalau mau seperti itu, nilai harus bagus, rajin menulis artikel, karena untuk mahasiswa sekarang, itu setiap tahun, itu dia harus punya karya ilmiah, ya, punya karya ilmiah. Jadi kalau Anda tidak punya karya ilmiah, Anda tidak bisa memproses registrasi pada semester berikutnya. Jadi kalau mau cepat waktu, itu penting. Komunikasi dengan dosen pembimbing akademik. Nanti semuanya Anda yang hadir di sini adalah mahasiswa yang didampingi oleh dosen pendamping akademik. Dan FIS UM akan selalu memberikan yang terbaik agar semua mahasiswa mampu mencapai prestasi akademik yang cemerlang. Untuk mendukung semangat belajar mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang menjalin kerjasama dengan berbagai kampus baik di dalam maupun di luar negeri untuk turut membuka ruang dan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi mahasiswa. Sekarang kita menerapkan yang namanya kampus merdeka atau kampus yang menerapkan kurikulum transdisipliner. Nah, di sini ada program yang namanya program Permata. Ini programnya Belmawa. Jadi kalau Anda di Universitas Negeri Malang kepingin transfer kuliah di UGM misalnya, atau Anda di Fakultas Ilmu Sosial ini kepingin transfer kredit dengan perguruan tinggi luar negeri misalnya, beberapa yang sudah bekerja sama dengan kita, universitas yang mempunyai ranking QS tinggi, misalnya Universitas Malaya, Universitas kita Kyushu yang ada di Jepang, Universitas IT yang ada di Thailand, itu sangat-sangat mungkin untuk kondisi sekarang karena kurikulumnya juga sudah disediakan untuk itu. Ini sangat menunjang jika ingin berkomunikasi dengan universitas-universitas luar, sehingga kita tidak hanya lingkup UM saja, tetapi kemana kita mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan baik internasional maupun nasional. Maka dari itu mari berprestasi, gunakan fasilitas-fasilitas yang ada, karena Fakultas Ilmu Sosial penuh dengan fasilitas untuk kemudahan mahasiswa. Karena jika bicara tentang fasilitas, Fakultas Ilmu Sosial memang tidak main-main. Selain didukung dengan layanan prima, proses belajar, riset, dan juga pengabdian masyarakat, serta kebutuhan di bidang non-akademik di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Agar proses belajar saudara lancar, kita memiliki gedung, kemudian ruang-ruang kuliah yang representatif, juga ada perpustakaan, baik itu perpustakaan yang ada di fakultas maupun ruang-ruang baca di laboratorium yang ada di jurusan masing-masing. Nah, dengan fasilitas yang lengkap dan memadai tersebut, kami berharap adik-adik mahasiswa dapat melaksanakan studinya dengan berkualitas dan juga produktif. Salah satunya dalam melakukan penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Untuk mendorong
pengembangan riset yang unggul dan menjadi rujukan serta bertaruh internasional di FISUM, kami melakukan kerjasama baik dengan lembaga atau universitas di luar negeri maupun kerjasama dengan peneliti asing seperti University of Kitakyushu Jepang, kemudian ada pula kerjasama dengan Universitas Innsbruck Austria. Untuk kerjasama dengan AIT, yaitu kita telah mengangkat Profesor Rajendra sebagai ejang profesor di Universitas Negeri Malang. Nanti beliau ini juga akan kita libatkan dalam pembelajaran, dalam riset dan semua aktivitas akademik di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Kalian semua bisa bergabung dengan riset-risetnya dosen, karena di Fakultas Ilmu Sosial ini ada yang namanya kelompok bidang keahlian. Antara lain adalah bidang pendidikan yang merupakan amanah utama dari lembaga ini, dan bidang-bidang murni seperti hukum, kebijakan publik, lingkungan, kebencanaan, kepariwisataan, gender, etika moral, aplikasi Geography Information System atau GIS dan penginderaan jauh, dan masalah-masalah kemiskinan. Begitu Anda berminat terhadap riset tertentu, Anda bisa bergabung dengan dosen-dosen yang ada, termasuk bisa bergabung dengan saya, dengan riset-riset saya. Saya biasa itu mengajak mahasiswa dalam penyelesaian riset, di mana saat mahasiswa bergabung dengan riset saya, itu sekaligus menyelesaikan skripsinya supaya dia bisa cepat waktu lulusnya. Kemudian selain itu, Fakultas Ilmu Sosial juga menyediakan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa. Fakultas Ilmu Sosial juga melakukan kerjasama dengan mitra sekolah, kerjasama dengan mitra desa, seperti yang sudah dijalankan selama ini, Kampung KB, kemudian Desa Kebangsaan, Desa Digital. Ya. Kemudian ada juga kerjasama dengan mitra lembaga di luar, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang contohnya, yaitu dalam kegiatan pembinaan sekolah adiwiyata untuk SD-SD di Kabupaten Malang. Melakukan penelitian dan juga program pengabdian masyarakat adalah bagian dari Tridharma perguruan tinggi yang harus kita lakukan. Walaupun kita akui itu tidak mudah, kita harus menyiapkan waktu dan juga tenaga lebih untuk melakukannya. Lalu, jika demikian, akankah penelitian dan juga pengabdian masyarakat justru akan mengganggu proses perkuliahan kita? Keterlibatan Anda dalam sebuah riset dapat dihitung sebagai capaian atau nilai akademik sebagai pengganti skripsi apabila kegiatan Anda tersebut ditulis dalam bentuk artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi ataupun jurnal nasional terakreditasi. Baik itu jurnal yang bernuansa riset ataupun jurnal tentang pengabdian kepada masyarakat. Maka karya Anda tersebut layak disejajarkan atau dipakai sebagai pengganti penyusunan tugas akhir skripsi. Belajar, meneliti, dan juga berkontribusi dalam program pengabdian kepada masyarakat, itulah kira-kira sosok dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Mahasiswa intelektual dan aktif menjadi bagian dari solusi di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang adalah komunitas yang identik dengan tradisi berprestasi. Mahasiswa kita tiap tahun itu sering menjadi juara. Apakah menjadi juara di dalam debat nasional, mahasiswa yang bidang kaitannya dengan lingkungan, mahasiswa geografi banyak juga yang mendapat juara. Mahasiswa IPS dalam kelompok-kelompok tingkat nasional juga sering seperti itu. Membuat film dokumenter, mahasiswa sejarah sangat jago. Kaitannya dengan pelestarian lingkungan dan pengentasan kemiskinan, mahasiswa jurusan sosiologi juga sangat mempunyai kompeten untuk itu. Dan semua prestasi-prestasi itu nanti akan direkam di Simawa. Pada saat kalian bisa menyelesaikan studinya cepat waktu
Di sini dikeluarkan namanya SKPI, yaitu Surat Keterangan Pendamping Ijazah, untuk mendampingi ijazah di dalam kalian mencari pekerjaan, karena ini sudah permintaan dari dunia kerja. Menjadi mahasiswa yang berprestasi tentu saja adalah kebanggaan bagi diri kita sendiri, bagi orang tua, dan juga bagi fakultas kita tercinta. Untuk itu, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang terus memfasilitasi dan juga mendorong adik-adik mahasiswa untuk tampil dalam berbagai event dan juga kompetisi. Fakultas Ilmu Sosial memberikan fasilitas yang luar biasa. Satu contoh di dalam menghadapi lomba-lomba yang diadakan oleh Belmawa, sebelum akan mengajukan proposal untuk lomba, sampai 3 hari itu dikarantina di hotel. Nah, sehingga benar-benar satu, fisiknya terjamin sehat, dan begitu juga hasil karyanya benar-benar terarah dan didampingi oleh dosen-dosen dari lintas jurusan. Selain fasilitas itu, Universitas Negeri Malang di sini memiliki program kerja yang namanya Gema Karsata. Jadi gerakan mahasiswa untuk menulis, berkarya 1 tahun 1 karya ilmiah. Saya dampingi, Pak Nyo akan selalu mendampingi sampai tingkat nasional maupun internasional. Dan tidak hanya menjadi mahasiswa kompetitif di berbagai ajang nasional maupun internasional, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang mendorong kita semua untuk bergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan atau yang biasa kita sebut Ormawa. Lalu, apa saja Ormawa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan dapat diikuti oleh mahasiswa? Ada 7 organisasi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial. Yang pertama itu adalah DMF, Dewan Mahasiswa Fakultas. Yang kedua adalah BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang ketiga itu adalah HMJ jurusan HKN, HMJ jurusan Geografi, HMJ jurusan Sejarah, Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPS. Yang terakhir adalah Himpunan Mahasiswa Sosiologi. Karena di sini jika masuk organisasi atau ormawa, banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapatkan, di mana demisioner atau yang dulunya ikut di ormawa itu banyak menjadi pemimpin-pemimpin di luar. Maka dari itu, mari bergabung di organisasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Tentunya di sini ada mekanisme di dalam pemilihan-pemilihan itu harus mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan seperti saya katakan tadi, LKMO dasar. Nah, itu dasar sebagai persyaratan untuk bisa naik ke organisasi yang lebih tinggi lagi. Setelah itu ada organisasi pelatihan organisasi tingkat lanjut. Nah, sana nanti akan bisa menjadi BEM universitas dan DMF universitas. Saya kira banyak kegiatan-kegiatan di luar non-akademik itu mahasiswa mempunyai peran yang sangat luar biasa, mahasiswa kita selama ini. Anda coba lihat diri Anda masing-masing. Kira-kira Anda lebih berminat ke bidang apa ya? Itu kemampuan itu perlu dicari dan perlu digali. Karena untuk menjadi mahasiswa yang sukses, baik di bidang akademik maupun non-akademik, kuncinya hanya satu, yaitu komitmen dan kerja keras. Jika kita mampu menjaga komitmen untuk menjadi mahasiswa yang produktif dan juga berkualitas, dan bekerja keras untuk meraihnya, maka kelak kita akan menjadi lulusan yang siap menghadapi tantangan masa depan. Jadi setelah Anda lulus dari S1, Anda memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi S2 di program Pascasarjana di Fakultas Ilmu Sosial. Bahkan Fakultas Ilmu Sosial juga mendorong bagi Anda-Anda yang punya keinginan untuk melanjutkan studi S2 baik di dalam ataupun di luar negeri. Nah, terkait dengan peluang kerja Fakultas Ilmu Sosial, selain dari menjadi guru, banyak juga dibutuhkan di dinas kependidikan ya. Selain itu juga
dibutuhkan tenaga di laboratorium untuk museum itu misalnya yang terkait dengan jurusan sejarah, itu jurusan IPS juga, itu banyak sekali yang bekerja di sana. Dan malah ada ya yang pada saat praktek kerja lapangan itu oleh sekolah sudah di booking atau langsung ya dikasih jam mengajar di sekolah itu karena dibutuhkan. Selain di bidang itu juga diberikan bekal kewirausahaan. Nah, ini yang menarik sekali. Di Fakultas Ilmu Sosial itu ada namanya Student Entrepreneurship Program. Ini adalah ajang adik-adik sekalian untuk mengasah semangat, kemudian jiwa dari kewirausahaan adik-adik sekalian. Jadi entrepreneurship-nya di Fakultas Ilmu Sosial itu adalah didukung oleh fasilitas dan dosen-dosen yang memiliki juga kemampuan entrepreneurship yang luar biasa. Hai, nama saya Celia Cistela, saya alumni Universitas Negeri Malang, jurusan Geografi 2013. Pada akhir semester 7, kurang dari 4 tahun, saya berhasil lulus tanpa skripsi. Saya menerbitkan jurnal internasional bereputasi sebagai penggadis skripsi. Dan sebelum wisuda, saya sudah mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan di bidang penelitian dan pengembangan internasional. Karena saya terus ingin menambah ilmu pengetahuan yang saya miliki, saya memutuskan untuk melanjutkan studi di kampus yang sama dan di jurusan yang sama. Pascasarjana Universitas Negeri Malang, jurusan Geografi 2017. Selama 3 semester saya menempuh kuliah S2, saya menemui banyak sekali experience baru. Di semester keempat, saya mengikuti student exchange ke Jepang. Dan di sana saya mendapatkan banyak sekali ilmu baru tentang teknik lingkungan hidup. Kemudian tidak lama setelah itu, saya diterima menjadi salah satu karyawan perusahaan nasional terbesar di Indonesia. Saya sangat bersyukur menjadi salah satu alumni Universitas Negeri Malang dari jurusan Geografi. Terima kasih Universitas Negeri Malang, sukses selalu. Adik-adik mahasiswa baru 2020 di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, begitu banyak yang bisa kita raih bersama. Kami yakin kami telah memilih mahasiswa yang tepat. Seperti halnya adik-adik yang telah memilih Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang sebagai tempat yang tepat untuk belajar, bertumpu, dan juga meraih cita-cita. Semuanya itu adalah bertujuan untuk membangun mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial yang profesional, mempunyai kompetensi yang hebat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan sejak saat ini, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang adalah rumah bagi kita semua, di mana kita sama-sama belajar, berjuang, dan juga menjadi pemenang. Selamat datang sekali lagi, mahasiswa baru, selamat memulai petualangan di semesta ilmu. Dan kami tidak sabar ingin segera bertemu. Peace, say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Cakrawala, UM the only one.